Baik, di sini kita akan coba troubleshooting untuk parental control yang mana kliennya kita sudah hostnya sudah kita set parental controlnya untuk klien yang terhubung, tapi rulesnya tidak berfungsi gitu ya, atau berjalan. Nah, sini saya menggunakan untuk testing unitnya pakai TLWR 820N ya. Bisa dilihat sudah hijau internetnya, WiFi sudah hijau, terhubung ke port 1-nya ya, menggunakan kabel LAN langsung ke USB-nya. Ya, saya menggunakan TLWR 820N. Baik, di sini kita akan melanjutkan proses troubleshooting kita ya. Bisa dilihat saya sudah masuk ke web UI TLWR 820N. Sebenarnya untuk troubleshooting parental control ini tidak perlu menggunakan WL 820N, tapi bisa menggunakan WL series lainnya atau set series ya. Cuman karena ada unitnya WL 820N, jadi kita gunakan ini. Sini laptop saya sudah terhubung ya, nama wifi-nya itu TP-Link Test ya, sudah saya buat. Nah, saya masuk ke web UI-nya. Kedua, oke, lalu masuk ke advance. Sebelum Anda melakukan set rules atau aturan-aturan untuk parental controls, yang perlu Anda ingat adalah Anda masuk ke DHCP server dulu. Di advance, network, DHCP server. Di DHCP server ini kelihatan nih device apa saja yang masuk ke WiFi Anda. Nah, ini bisa dilihat ya, ada dua device, laptop saya sama HP saya di sini ya. Nah, di sini kita mau set handphone ini tidak bisa mengakses YouTube misalnya youtube.com atau YouTube gitu ya. Nah, untuk set parental control seperti biasa masuk ke advance, parental controls. Nah, ini belum ada rules-nya, kita add dulu. Misalnya name-nya tes parental, tambah device-nya, kita pilih yang ini, add. Oke, lalu next. Keyword-nya aja, keyword-nya YouTube, kita tambah lagi YouTube, kita tambah lagi. Ini nggak perlu yang di sini itu tidak perlu untuk misalnya YouTube.com, tidak ya, jadi untuk keywordnya saja YouTube atau YouTube itu boleh. Lalu next. Nah, ini time limit, set dari time limit for total time spent online. Jadi kita set si klien si handphone ini berapa lama dia bisa online gitu kan. Nah, ini ada Senin sampai Jumat, Sabtu sampai Minggu. Sini kita diemin aja ya. Nah, ini juga bedtime. Jadi kalau misalnya sudah pada jam tertentu kita mau blok internetnya gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengakses internet pada jam-jam tertentu. Nah, sini juga bisa. Cuman yang kita lakukan di sini adalah troubleshooting rules parental controls-nya. Kalau ini mungkin bisa di lain waktu ya. Oke, setelah kita set, lalu kita save. Nah, bagaimana jika saya set, kalau misalnya kita balik lagi ke sini, nanti kan ada time controls ya. Bagaimana jika saya set block content, lalu saya set time controls-nya, time limit dan bedtime-nya. Apakah konten yang di blok itu juga akan terpengaruh ke sini? Ya, betul, akan tetap terpengaruh. Nah, kalau misalnya bisa tidak, kalau misalnya saya tidak pakai blok konten, tapi saya set time aja, jadi saya bisa set waktu klien ini atau handphone yang terhubung, misalnya handphone anak atau istri atau siapapun itu, bisa kita set pada jam-jam tertentu bedtime-nya gitu ya, pada waktu tidurnya dimatikan internetnya. Ini bisa walaupun tidak pakai blok konten ini. Oke, kita cancel. Nah, sini kita sudah set, device-nya cuma satu yaitu HP saya. Nah, di sini kita tes itu HP saya sudah saya bikin mirroring ya, jadi untuk mempermudah. Kita dilihat saya juga sudah masuk ke TP-Link Test ya. Nah, coba dong kita tes untuk akses YouTube misal. Kita pakai seperti biasa, handphone itu kan ada dua browser ya, browser bawaan dan browser download seperti browser Google Chrome. Nah, ini coba kita tes YouTube misal. Lihat,
Lihat, nggak bisa ya. An error occurred. Padahal kita ada internetnya. Lihat ya, teman saya WA tuh ada internetnya. Makanya ini di sini kita berhasil ngeblok nih. Terus ini browser bawaan. Bagaimana dengan browser yang downloadan, misal Google Chrome gitu ya. Coba kita cek. Kita ke default from. Nah, di sini coba kita cek YouTube. Lihat ya. Oh, ini masuknya jadi aplikasi ya. Coba kita set YouTube-nya, kita hapus dulu ya. Add info. Stop. Oh ya, kalau untuk parental control ini, jika klien ya menggunakan aplikasi itu nggak bisa di blok. Kenapa? Karena aplikasi menggunakan rules yang berbeda ya, atau protokol yang berbeda. Jadi kita tidak bisa blok untuk parental control. Yang kita set parental control ini adalah yang via web HTTP ya. Nah, ini sudah, coba kita disable dulu. Nah, sudah. Kita masuk ke YouTube-nya sudah kayak ini, install. Coba masuk Chrome. Coba kita cek lagi ya. Nah, misal kita udah kan ya, YouTube-nya terhapus ya, cuman kalau misalnya dia masih menggunakan aplikasi, itu nggak bisa kita set parental control. Misalnya YouTube aja. YouTube. Nah, ini ya, YouTube. Nah, masih bisa ya. Lihat ya. Lihat dia seperti nge-hang ya jadinya. Nah, ini berhasil nih kita save source. Nah, pertanyaannya kan jadi begini, kok masih bisa pakai menggunakan Google Chrome ya? Padahal sudah kita set. Padahal ini kan aplikasi yang tadi itu bukan aplikasi YouTube by application gitu kan. Nah, caranya kalau misalnya menggunakan browser yang di-download dari Play Store dan bukan browser bawaan, itu kita masuk ke bagian settingsnya, kita masuk ke bagian secure DNS. Nah, secure DNS ini kita matikan. Nah, kita matikan ya. Use secure DNS di off. Oke. Nah, kita keluar dari Google Chrome, kita masuk lagi. Nah, itu kita cari, dia masih terus loading ya, masih terus loading. Kenapa? Karena dia menggunakan DNS dari si router yang kita set ini rulesnya. Lihat, keblokir ya youtube.com-nya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan atau klien menggunakan aplikasi pihak ketiga browsernya, itu browser pihak ketiga itu DNS-nya dimatikan, secure DNS-nya dimatikan. Nah, kalau misalnya dia menggunakan aplikasi gitu ya, download di Play Store software gitu, itu kita nggak bisa blok karena memang protokolnya berbeda. Lihat, nggak bisa ya akses itu. Nah, ini sebagai tips juga, pada setiap device untuk yang terbaru ya, handphone atau laptop, itu sebenarnya MAC address-nya ada 2 ya. Sebelum kita ngomongin MAC address, kita balik ke web UI dulu. Di web UI bisa dilihat ini yang kita set adalah view 2026. Kita balik ke DHCP servernya. DHCP server. Kita scroll ya. Ini namanya MAC address. Ini MAC address itu namanya alamat dari si klien. Nah, ini yang kita sebagai kalau kita bilang tuh ID-nya ya, sebagai ID-nya. Jadi sebagai patokan yang mana sih yang bisa, yang device yang mana sih yang kita set. Nah, ini patokannya.
balik lagi ke HP ini. Kayak tadi kita sudah bilang, setiap device yang terbaru ya, keluaran terbaru itu sebenarnya ada namanya random MAC address. Jadi kalau misalnya kita masuk ke sini, terus kita nih di bagian privacy, use device MAC. Nah, kita bisa pilih nih, use randomized MAC address. Lihat, MAC address-nya berubah kan? Kita balik lagi ke web UI. Kita refresh. Loh, sekarang kok ada 2 nih? Gitu kan? Nah, sekarang ada 2. Tapi yang kita set rules-nya di parental controls, kalau misalnya di set, itu yang 2B. Yang 9B, yang mana itu MAC address yang random ya, itu nggak kita set. Terus kita tadi ada pertanyaan lagi, terus bisa nggak itu YouTube-an gitu kan? Kita cek. Misalnya kita pakai browser bawaan dulu ya. Oke. Default browser langsung aja YouTube. Lihat ya. Nah, ini bisa nih YouTube-an nih. Tuh, YouTube-an. Oke. Nah, bagaimana yang Google Chrome? Tapi kan Google Chrome kondisinya di Indonesia kita matikan ya, nggak pakai secure DNS. Coba kita lihat lagi YouTube langsung aja. Nah, bisa jadinya. Lihat. Nah, jadi solusinya adalah kalau misalnya klien menggunakan ada fitur randomized MAC address, Anda sebagai hostnya itu harus add lagi randomized MAC address-nya ini. Di-add lagi, add, save. Nah, nanti kalau sudah di-save device, itu set rules dah, walaupun MAC address-nya dia berbeda pakai randomize. Karena randomize ini bukan berarti dia nanti randomize kita uncheck jadi pakai device MAC maksudnya. Ya, kayak ini. Ini kan randomize 9B55, saya kita pakai device ya 92B. Tapi kalau saya kita randomize lagi, randomize 559B. Jadi sebenarnya ada 2, randomize MAC address dan device MAC address. Nah, itu yang harus Anda tambahkan di rules parental controls-nya ini. Kalau tidak ditambahkan, ya itulah yang menyebabkan parental controls Anda, rules-nya itu tidak berjalan. Mungkin itu aja dari kita. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya terkait parental control mungkin akan kita lanjutkan di video berikutnya.